Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa dimanapun Anda berada, khususnya kepada anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Karanggendang Lamongan yang dirahmati oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan dan diberikan limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang melanjutkan pada kesempatan yang lampau mengenai bab sholat. Sekarang kita masuk kepada sunnah-sunnah di dalam sholat, atau hal-hal yang menjadi anjuran pada saat kita melaksanakan sholat fardu. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu lan utawi sholat sunanuha, ya piro-piro sunai sholat qabla dukhuli ing dalam sadurunge manjing fiha ing dalam sholat syai'ani iku rong suwiji-wiji. Al-adzanu rupane azan, wal iqamatu lan iqamah. Jadi di sini terbagi ya, sunnah-sunnah sebelum kita menjalankan sholat dan sunnah-sunnah pada saat kita melaksanakan sholat. Untuk yang pertama, sunnah-sunnah sebelum kita masuk ke dalam sholat itu ada dua. Yang pertama adalah adzan, kemudian yang kedua adalah iqamah. Sebagaimana kita tahu, adzan dengan lafaz yang sudah sangat populer sekali, mulai dari Allahu Akbar ya, sampai yang terakhir la ilaha illallah. Saya kira semuanya sudah mengerti ya. Kemudian adzan ini ya, dia tidak hanya diperuntukkan untuk yang berjamaah di masjid saja. Jadi adzan itu ya bisa kita amalkan di saat kita mau melaksanakan jamaah di mana saja, meskipun tidak harus pakai speaker adzannya. Nah, yang pakai speaker yang cukup yang ada di masjid atau di musola saja. Tapi kalau kita buat jamaah sendiri, mungkin di tempat yang memang tidak dikhususkan untuk melakukan sholat ya, mungkin di terminal atau di pom bensin dan lain sebagainya lah ya, itu nanti bisa kita awali dengan adzan ini ya. Kemudian juga iqamah ya. Iqamah ini untuk menandai bahwa sudah hendak dilaksanakan ibadah sholat pada waktu itu. Kalau adzan ini kan sebetulnya kan sebagai penanda, hikmahnya itu kan untuk menandai datangnya waktu sholat, untuk memberitahukan kepada banyak orang bahwa ini sudah masuk waktunya sholat. Tetapi kesunahan untuk beradzan itu ya bisa dilakukan kapan saja, ketika kita hendak melakukan ibadah sholat, baik nanti secara berjamaah maupun secara sholat sendiri ya. Sebelum sholat sendiri Anda adzan dulu tidak apa-apa, dan kemudian diiqamai ya. Adapun pujian itu kan ya untuk menunggu jamaah saja. Kalau pujian itu memang nggak ada kesunahan khusus ya, tidak ada kesunahan khusus. Jadi yang khusus ini di sini adalah adzan dan iqamah saja. Baik, kemudian kita lanjutkan. Wasunanuha dan utawi pira-pira sunai salat ba'da dukhuli ing dalam sause manjing fiha ing dalam salat syai'ani iku ana loro suwiji-wiji. Atasyahhudu al-awalu rupane tasyahud awal, wal qunutu lan kunut fi subhi ing dalam subuh. Nah, sunah-sunah di dalam kita melaksanakan sholat itu nanti ada terbagi ya, ini nanti juga terbagi lagi. Jadi tadi kalau yang pembagian pertama itu sebelum kita sholat, dan kemudian pembagian yang kedua adalah pada saat kita menjalankan sholat. Nah, untuk pada saat kita menjalankan sholat ini nanti juga terbagi lagi. Ada sunnah itu yang berupa sunnah ab'ad. Nah, itu nanti kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah sunnah hayat. Jadi dua istilah ini ya kita perlu untuk tahu ya, biar nanti bisa membedakannya. Nanti ada aturan-aturan tertentu khusus di mana nanti ketika ada sunnah ab'ad yang ditinggalkan dan sunnah hayat yang ditinggalkan.
Oke. Untuk yang sunnah yang pertama adalah sunnah ab'ad. Ya, sunnah yang kalau nanti kita meninggalkan sunnah tersebut, itu nanti ada kesunahan untuk kita melakukan sujud sahwi. Nah, mungkin kalian masih sedikit asing apa itu sujud sahwi. Sujud sahwi itu adalah sujud yang kita lakukan sebelum kita salam. Jadi setelah kita selesai dari tasyahud akhir, sebelum kita melakukan salam, kita melakukan sujud sebanyak 2 kali. Diniati untuk sujud sahwi. Nah, karena apa kalau sujud sahwi itu dilakukan? Di antaranya adalah karena kita meninggalkan sunnah ab'ad ini. Nah, sunnah ab'ad itu apa, Pak? Sunnah ab'ad adalah yang pertama adalah tasyahud awal. Jadi tahiyat awal, ya, setelah rakaat kedua itu kan kita disunahkan untuk melakukan tahiyat awal. Pada saat kita tinggalkan, baik itu secara sengaja ataupun lupa, maka nanti pada saat kita masuk ke dalam rakaat yang keempat dan sudah sampai kepada tahiyat yang terakhir, sebelum kita salam itu kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi, sujud sebanyak 2 kali. Jadi sujud, kemudian duduk, sujud lagi, duduk lagi, baru kemudian salam. Seperti itu caranya. Kemudian yang kedua adalah kunut subuh. Jadi sunnah hukumnya kita melakukan kunut subuh. Ini mazhab yang diikuti oleh mayoritas umat Islam di negeri kita, ya, menyatakan bahwa kunut subuh itu adalah sunnah. Adapun mazhab yang lainnya seperti Imam Abu Hanifah dan yang lain, itu ada yang menyatakan bahwa kunut subuh itu tidak sunnah. Ya, itu yang diamalkan oleh sebagian saudara-saudara kita. Itu ada yang tidak melakukan kunut. Nah, tidak apa-apa, itu ranah khilaf saja, tidak ada masalah. Nah, kunut ini pada saat kita tidak melakukannya, maka nanti kita disunahkan untuk melakukan sujud sahwi. Ya, seperti persis yang saya contohkan di awal tadi. Kok nggak kunut kita, baik itu lupa atau disengaja, ya, nanti setelah tasyahud akhir selesai mau salam, jangan salam dulu, ya, sujud 2 kali baru kemudian salam. Kemudian yang berikutnya, wa kunutul fi akhiril witri, lan kunut ing dalam akhire salat witir, finis fi sani ing dalam separuh kang kaping pindho min syahr Ramadan, saking bulan Ramadan. Nah, kunut itu ada kalanya dilakukan ketika kita melaksanakan sholat subuh, juga ketika kita melaksanakan sholat witir, tapi kalau sudah masuk ke dalam separuh terakhir dari bulan Ramadan. Jadi malam separuh terakhir dari bulan Ramadan, mulai dari tanggal 16 sampai selesai di Ramadan. Itu nanti ada kesunahan untuk melakukan witir di rakaat yang terakhir. Seperti itu. Untuk bacaan kunutnya, ya, untuk apa? Bacaan kunutnya di sholat witir maupun kunut subuh itu nanti sama-sama saja. Ya, seperti itu kunutnya. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait, dan seterusnya. Itu bisa kalian lihat sendiri di buku-buku panduan sholat. Kemudian wa hay'atuha, lan utawi pira-pira sunnah hayate sholat. Khamsata asyara iku 15 khoslatan apane pakertine. Raful yadaini rupane ngangkat tangan loro ing takbiratul ikhrami ing dalem nalikane takbiratul ihram. Nah, ini kita sudah masuk ke sunnah-sunnah hayat. Kalau tadi itu sunnah ab'ad, kalau sekarang ini kita masuk ke dalam sunnah hayat. Nah, sunnah hayat ini adalah sunnah ketika kita tidak melaksanakannya, baik itu sengaja ataupun lupa, itu tidak perlu dilakukan sujud sahwi sebelum kita salam. Jadi ini kebalikan dari sunnah ab'ad tadi. Kalau sudah tertinggal ya sudah, ya lewati aja, tidak perlu langsung kita tambahkan sujud sahwi, itu tidak perlu, ya, karena memang tidak ada anjurannya. Nah, sunnah hayat itu kalau di dalam kitab ini dijelaskan ada 15. Yang pertama adalah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah, mengangkat tangannya ini hukumnya adalah sunnah, dan yang baik pada saat kita mengangkat tangan adalah ibu jari kita ini kita luruskan dengan telinga kita yang bagian bawah seperti ini, Allahu Akbar. Nah, ini keterangan di dalam kitab Fathul Mu'in, ya, yang saya pahami begitu. Jadi ini kesunahan, dan meletakkan tangan yang kiri di bawah tangan yang kanan. Nah, pada saat kita meletakkan kedua tangan kita ini upayakan jangan sampai terlalu ke atas sampai ke dada begini, atau terlalu ke bawah sampai ke pusar dan sebawahnya, tapi di tengah-tengah antara pusar dan dada. Ya, sunahnya begini.
Kemudian mata kita ini jangan sampai menoleh kemana-mana, jangan ke atas, jangan ke bawah, sampai kemana. Fokus ke tempat sujud kita, ya. Jadi jangan menatap kemana, kalau menatap ke atas itu hukumnya makruh nanti. Itu termasuk kesunahannya. Memfokuskan pandangan mata ke tempat sujud kita. Waraful yadaini lan ngangkat tangan loro. Lan ngangkat tangan loro. Wawat ul yamini lan nyalehaken tangan kang tengen ala shimali ing atase tangan kang kiwa. Nah, mengangkat tangan ketika ruku. Jadi pada saat setelah kita selesai dari membaca Fatihah dan dilanjutkan dengan membaca surat-surat, nah itu kita ruku kan. Nah, ruku itu sambil mengangkat dua tangan, Allahu Akbar, sambil takbir sambil mengangkat dua tangan. Itu hukumnya adalah sunnah. Nah, kemudian meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri. Nah, ini tadi yang saya contohkan di awal tadi ya. Ini juga termasuk kesunahan. Jadi tangan yang kanan itu di atas tangan yang kiri seperti ini. Kemudian wal mutawajjahu lan wa tawajjuhu lan maca doa tawajjuh atau iftitah. Iftitah itu ya yang kita baca setelah kita takbiratul ihram. Jadi setelah takbiratul ihram, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu, seterusnya sampai wa ana minal muslimin. Nah, ini hukumnya adalah sunnah. Ini namanya doa tawajjuh atau doa iftitah. Nah, nanti bisa dilihat di buku-buku panduan sholat, itu semuanya ada di sana. Wal isti'adzatu lan maca ta'awudz. Nah, membaca a'udzu. Jadi sebelum kita membaca Fatihah, ya, ayat pertama dari Fatihah tadi apa? Bismillah. Bismillah ini adalah bagian daripada ayat pertama dari Fatihah. Nah, sebelum kita membaca Fatihah, itu kita disunahkan untuk membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu ya. Jadi isti'adzah atau membaca ta'awudz itu hukumnya adalah sunnah. Tapi kalau nanti di sholat yang disunahkan untuk mengeraskan suara di rakaat yang pertama dan kedua, yaitu sholat maghrib, isya dan subuh, maka tidak perlu dikeraskan untuk ta'awudnya itu. Jadi dengan cara sir saja, dipelankan saja suaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dipelankan, kemudian baru Bismillahirrahmanirrahim, seperti itu. Kemudian wal jahru lan bangetaken swara fi maudhi'ihi ing dalem panggonane jahr. Mengeraskan suara membaca Fatihah dan surat setelah Fatihah di tempat-tempatnya. Maksudnya adalah di waktu maghrib, isya dan subuh, dan di rakaat yang pertama dan kedua. Nah, ini tempat mengeraskan suara. Nah, adapun yang zuhur dan asar itu semuanya harus dipelankan suaranya. Ya, kecuali takbir ya. Kalau takbir itu memang tetap disunahkan untuk dikeraskan bagi imam. Jadi imam biar nanti makmumnya tahu ini sedang berpindah gerakan ini. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Nah, itu biar makmumnya itu juga tahu. Jadi tetap harus disunahkan untuk dikeraskan pada saat membaca takbir. Takbir berpindah maksudnya ya. Jadi takbir itu ada takbiratul ihram pada saat memulai kita sholat, dan ada takbir berpindah atau diistilahkan dengan takbir intiqal. Takbir untuk berpindah satu gerakan ke gerakan yang lain. Kemudian wal isroru lan nglirihake fi maudhi'i ing dalem panggonane isror. Nah, memelankan bacaan Fatihah di tempat-tempatnya, maksudnya adalah di sholat zuhur dan sholat asar. Ini semuanya rakaat pertama sampai terakhir, bacaan Fatihah dan surat setelah Fatihah itu harus dibaca secara pelan. Artinya pelan itu tidak terdengar oleh makmumnya, tidak terdengar oleh orang-orang di sekitarnya. Itu. Tapi membaca Fatihah itu tetap wajib ya. Wajib semua, baik makmum maupun imam, itu semuanya harus membaca Fatihah. Hanya saja kalau Fatihahnya imam itu nanti ada kalanya dikeraskan, ada kalanya tidak dianjurkan untuk dikeraskan. Nah, adapun makmum itu tidak dianjurkan untuk dikeraskan. Kemudian wat ta'minu lan maca amin. Ya, membaca amin setelah Fatihahnya imam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, baca amin itu baik imam maupun makmum semuanya bersama-sama membaca amin. Nah, di sini ada kesunahan lagi, ya. Bahwasanya seorang makmum itu sebetulnya dia tidak membaca Fatihah pada saat imam membaca Fatihah. Jadi ketika imam membaca Fatihah, makmum itu hanya dengarkan saja itu bacaannya imam. Nah, setelah selesai dari membaca Fatihah imam, kemudian sudah membaca amin, barulah di situ kita membaca Fatihah. Makmum baru membaca Fatihah di situ. Meskipun nanti imamnya membaca surat-surat pendek atau surat-surat panjang terserah. Nah, makmumnya dia membaca Fatihah gitu. Jadi nggak perlu ikut membaca surat pendek itu tadi, nggak perlu. Ya, cukup Fatihahnya saja. Ini kalau sholat berjamaah begitu. Nah, adapun imam nanti ada kesunahan setelah amin itu tidak langsung disusul dengan membaca surat pendek, tapi dia diam dulu. Diam sekiranya nanti makmum itu sudah selesai dari membaca Fatihah. Seperti itu. Tapi kita kalau sebagai makmum, baik imam itu nanti melanjutkan langsung dengan membaca surat pendek ataupun jeda, itu tetap kita nanti membaca Fatihah setelah amin. Nah, itu diantara kesunahan yang memang tidak dicantumkan di sini. Kemudian wa qira'atus surati lan maca surat ba'dal Fatihati ing dalam sawise Fatihah. Ya, setelah amin kita membaca surat. Itu makmum, itu imamnya ya kalau mau sholat berjamaah. Tapi kalau sholat sendiri atau kita menjadi imam, ya itu disunahkan untuk ditambahkan dengan membaca surat-surat. Boleh yang pendek atau boleh yang panjang. Ya, tidak harus surat, boleh ayat-ayat juga boleh. Di pertengahan ayat misalkan ayat-ayat pertengahan di dalam surat ini boleh-boleh saja. Kemudian wa takbiratu lan pira-pira takbir indal khafdi indal nalikane dalam nalikane ruku' warqi lan tangi wa qaulu sami Allahu liman hamida lan ucapan sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu. Nah, ini takbir-takbir untuk menandai perpindahan gerakan kita. Ya, ketika kita ruku' Allahu akbar, ketika kita sujud Allahu akbar, ketika kita duduk Allahu akbar, ketika kita sujud lagi Allahu akbar. Khusus untuk setelah ruku', ya bangkit dari ruku', sami Allahu liman hamidah, itu kita tidak membaca takbir, melainkan ucapan sami Allahu liman hamidah. Nah, nanti ada kesunahan ya pada saat kita tidak seperti ini untuk membaca Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Ini punya sunnah. Ya, andai kata misalkan ada orang yang tidak hafal, itu tidak apa-apa, nggak usah dibaca, tidak masalah. Kemudian wat tasbihu lan maca tasbih fi ruku'i ing dalam ruku'. Ya, ketika kita ruku' kita disuruh membaca tasbih subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi subhana rabbil azim wa bihamdi, seperti itu. Wat tasbihu fi sujudi lan maca tasbih ing dalam sujud. Nah, ketika sujud juga membaca tasbih subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi subhana rabbil a'la wa bihamdi. Itu hukumnya semuanya adalah sunnah. Wa waqul yadaini lan nyelehaken tangan loro alal fakhidaihi ing atase pupu loro fil julusi ing dalem lungguh. Yaksutu hale beberake al yusra ing tangan kang kiwa wa yaqbidu lan gegemake sapa wong al yumna ing tangan kang tengen ilal musabbihata kejaba jari telunjuk. Fa innahu krana temen setuhune musabbihah yushiru iku awi isyara apa musabbihah biha kelawan yushiru iku awi isyara sapa wong biha kelawan musabbihah mutasyahidan hale maca tasyahud. Nah, pada saat kita duduk ya disunahkan kedua tangan kita ini kita letakkan di atas dua paha kita ya, dengan membentangkan, artinya membuka bagian telapak tangan yang kiri, kemudian menggegangkan bagian telapak tangan yang kanan seperti ini. Jadi ini adalah duduk untuk tahiyat ya, baik tahiyat awal maupun tahiyat akhir. Jadi seperti ini dibentangkan seperti ini di atas paha, kemudian yang kanan itu digegamkan. Genggamnya begini ya. Jadi
ujung dari jari telunjuk dan ujung dari ibu jari itu ditemukan seperti ini. Jadi bukan begini, bukan, tapi begini. Ya, ini mengisyarahkan 53. Ini 5 huruf angka Arab, ini 3. Nah, seperti ini. Jadi gini cara meletakkannya itu. Kemudian fa inna yushiru biha mutasyahidan. Nah, pada saat tasyahud, pada saat kita membaca asyhadu an la ilaha illallah, illallah itu seketika itu tangan yang kanan ini, jari yang telunjuk itu kita lepaskan sedikit saja, jangan terlalu banyak sampai begini, jangan begini ya, sedikit saja begini. Ini sunahnya begitu. Itu kalau sudah sampai kepada lafaz illallah, asyhadu an la ilaha illallah gitu. Nah, terus asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan seterusnya. Itu nanti tetap dalam posisi dilepaskan jari telunjuk ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, anak-anakku, siswa-siswa SMP Negeri 1 Karangdan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iftirasu lan lungguh iftiras fi jami'i jalasati ing dalam sekabiane lungguh. Jadi kita pada saat duduk di dalam sholat, baik itu duduk di antara 2 sujud ataupun duduk tahiyat awal atau duduk untuk karena makmum masbuk, ya semua duduklah. Pada saat kita sakit, kita sholat dengan duduk, itu disunahkan dengan menggunakan duduk iftirash. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan, yang sudah kita bahas sebelumnya, nggak perlu saya uraikan lagi. Kemudian wat tawarruku lan duduk tawarruk fil jalsati ing dalam lungguh al akhirati kang akhir, dan duduk tawarruk untuk duduk tahiyat terakhir, ya yang tadi sudah saya sebutkan. Nah, kalian juga sudah pernah praktek itu ya di bab praktek sholat dulu. Ya, saya kira itu nanti coba ditelaah kembali bagaimana praktek dari duduk iftirash dan duduk tawarruk. Itu saya kira sudah cukup familiar bagi kalian. Baik, barangkali satu lagi ya, ini kurang. Yang terakhir yaitu wa taslimatu lan maca salam asaniyatu kang kaping pindho. Nah, salam yang kedua itu hukumnya sunnah. Tapi kalau salam yang pertama itu adalah rukun atau wajib. Nah, untuk menolehkan kepala ke kanan dan kiri ini hukumnya adalah sunnah juga. Cuma di sini nanti ada tambahan ya, kalau di keterangan kitab Fathul Mu'in itu pada saat kita mengucapkan salam sambil menolehkan kepala itu kita niatkan untuk mengucapkan salam kepada siapa saja yang berada di sisi kanan kita. Juga pada saat kita menolehkan kepala sambil mengucapkan salam yang kedua, itu kita niatkan mengucapkan salam kepada siapa saja yang berada di sisi kiri kita, baik itu manusia, jin maupun malaikat. Nah, seperti itu. Nah, itu bagi imam, bagi orang yang sholat sendiri dan bagi imam itu ya. Nah, untuk yang bagi makmum ini kan mengikuti gerakan imam, artinya imam dulu baru makmum. Ya, supaya kan jangan sampai bersamaan. Kalau bersamaan ini nanti makruh. Jadi kalau misalkan imam salam, assalamualaikum warahmatullah. Nah, makmum kan mengikuti, assalamualaikum warahmatullah. Nah, ketika makmum melakukan salam yang pertama, itu di samping dia berniat untuk mengucapkan salam kepada siapa saja yang ada di sisi kanannya, dia juga berniat menjawab salamnya imam. Jadi imam yang mengucapkan salam yang pertama tadi, itu makmum sambil salam yang pertama sambil sambil meniatkan dengan menjawab salam tersebut. Tapi ya sama salamnya tetap assalamualaikum warahmatullahi, jangan kemudian waalaikumsalam warahmatullahi. Itu nanti dimarahi sama orang-orang sekitar itu ya. Jadi tetap sama cara salamnya itu. Ya. Gitu itu. Saya kira itu ya yang bisa kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa menjadi tambahan ilmu yang manfaat dan berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang dapat kita hadirkan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.